Halo, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau unboxing paket lagi nih. Ini dia paketnya. Ini gue beli dari Laku 6 ya. Samsung S10 128, yang mana ini resmi tapi ada minus sedikit, tompel kecil di bagian pinggir yang mana itu nggak ngeganggu, dan memang buat gue itu cukup oke karena gue dapat HP ini di harga 18 kalau nggak salah ya. Ya pokoknya nanti harganya gue taruh sini, kalian bisa lihat sendiri. Dan menurut gue ini cukup worth it karena fungsinya katanya sih masih normal. Cuman berhubung ini lelang, jadi gue sendiri nggak tahu nih ini ada yang rusak lagi atau enggak. Oke, daripada kelamaan mending kita langsung unboxing aja paketnya. Yap, kalau kalian bisa lihat tuh Samsung S10 Plus 128 GB 1855. Oke, kita review dari dusnya dulu. Kalau misalkan dusnya sendiri sih ini kesannya masih ori, tapi mungkin ini memang ori karena memang agak susah ya sekarang tuh kalau misalkan kita mau ngeliat ori apa enggaknya. Cuman memang kalau gue lihat sekilas ini original sih, kayak punya gue yang lama. Kebenaran gue dulu pernah beli S10 Plus dan memang itu masih original untuk dusnya sendiri. Apalagi masalah ini agak susah dibedain karena memang udah gimana gitu ya, udah lama dusnya, udah bisa dibilang udah jelek lah. Oke, nih kita lihat. Ya ini buku ini harusnya ada SIM ejectornya di situ. Dan oke lah ya. Kita lihat di sini isinya apa. Oke, ya masuk akal. Kemungkinan originalnya ini agak gede ya. Berhubung ngelihat isinya. Nah, kita lihat di sini gue nggak dapat chargeran, cuman ya ini nggak apa-apa. Dus saja sama HP. Oke, ini gue pinggirin dulu ya. Dan di sini kalau misalkan gue ngelihat kondisi fisik ya, ini gue lap dulu pakai tangan biar nggak lecet. Ini apa ya? Oh, alah, ini tuh lecet apa di sini nih? Ini lecet layar. Sisanya sih mulus ya. Kalau misalkan dilihat di bagian kamera, ini semuanya di minggir. Oh, ini ada lagi nih. Oh iya bener, ini sesuai foto. Itu tuh ada di bagian sini sama di bagian sini. Nah, tapi katanya ada tompel kecil di ujung sini kalau gue ngeliat foto. Tapi buat gue itu nggak apa-apa lah ya. Ya ini oke, nggak apa-apa. Karena ini nggak ngeganggu, apalagi ini di bagian pinggir. Dan kalau memang kalian ngerasa ngeganggu, kalian bisa pakai hydrogel yang matte. Untuk fisiknya sendiri ini masih mulus. Terbilang mulus karena memang ini harganya 1,8, yang mana kalau kalian lihat pasaran itu harganya masih 3.100.000-an. Dan di sini kalau bisa lihat tuh backdoornya ngangkat, tapi nggak apa-apa ya. Wajar tuh kalau kalian bisa lihat kotor di sini ya. Yang penting nggak ngaruh ke kamera, itu buat gua nggak apa-apa. Dan ya, oke. Ntar gua cek fungsinya satu-satu. Ini ngomong-ngomong buat buttonnya sendiri nggak pengen copot ya. Ini empuk, ini tombol Bixby, terus volume, dan ini tombol power. Harusnya ini tombol power sih. Yang ini Bixby. Oh benar ternyata. Oke, layarnya bersih ya. S10 Plus ini masih layak banget cuy buat dipakai harian di tahun ini. Gua nggak bohong karena memang speknya sendiri cukup banget untuk bermain game, apalagi bermain sosial media. Dan desainnya ini menurut gue elegan sih. Serius cakep banget ini desainnya. Apalagi ini ada lubang buat headset ya. Oke, nah ini dia minusnya. Nah, kalau kalian bisa lihat, buat gue nggak ngaruh karena memang ada tompel yang gede, harganya sama. Mending ini aja tuh, kecil banget, dan kalau kalian pakai wallpaper hitam nggak begitu kelihatan. Ini lebih ke arah kacanya sih. Tapi kaca dalam pun kena juga ini, LCD dalam. Ini tapi nggak apa-apa buat gue. Oh, baterainya 5% cuy. Kita sembari charger, mungkin dia redup karena baterai ya. Karena kalau dilihat ini layarnya nggak green screen.
Oke, jujur puas sih gua, tapi kita lihat dulu ya. Kita tes satu-satu. Iya. Nah, ini kita lihat. Nih, gua naikin dulu si Samsung Pay-nya biar hilang dulu. Maklum ya, ini kalau misalkan kelihatannya mungkin kesannya agak nge-lag gitu, bukannya nge-lag sih, lebih tepatnya karena lagi nge-charger. Dan ini wajar. Ini gua matiin. Ini gua delete. Oke. Sip. Kita langsung cek dulu di pengaturan. Ini harusnya resmi. RR bener. Dan perangkat lunak di sini One UI 41 Android 12. Ini masih bisa dinaikin lagi. Kalau yang mana kalau lu custom room, kita lihat updatean perangkat lunak harusnya udah nggak ada, udah terakhir karena 41 One UI 41 Android 12 itu terakhir di S10 Plus dan Note 10 Plus seri 10 lah pokoknya. Dan di sini kalau misalkan gua ke baterai, gua lihat storage-nya itu 128. Oke, ini masih bisa di ini ya, extend ya. Harusnya ya, masih bisa di extend. Oke, cakep. Dan di sini gue coba tampilan mode gelap. Ini gue terangin dulu. Sip, bener. Nggak ada shadow sama sekali di bar atas maupun di bar bawah. Gue fullin dan gue kecilin ya. Ini layarnya masih normal bro. Masih bisa dibilang bagus lah. Asik, mode gelapnya cakep banget. Mati-matiin dulu. Ini kecaran adaptifnya matiin, gue nyalain dulu di bawah 50% aja. Nah, ini bakal gue tes. Oke, gue tes dulu. Ya, normal semua, mantap. Getarnya ada. Sensornya kita cek ya. Kalau barometer jelas kemungkinan nggak berfungsi karena memang ini kendor juga ya. Barometer itu kalau nggak salah sensor air. Maksudnya anti airnya ya, koreksi kalau salah. Ini fingerprintnya running, kita lihat harusnya normal semua sih, karena nggak ada deskripsinya fingerprintnya itu bisa. Yang mana ini gue rebutan, harusnya gue dapet 17, ada satu orang yang ngebit bareng-bareng terus-terusan, akhirnya mungkin dia nggak ngebit lagi dan gue ngebit padahal setengah 2 pagi, gue ngindarin banyak orang padahal. Oke, seperti Note 10 Plus kemarin, yang mana speaker atasnya itu lebih kecil, bawahnya lebih dominan. Gua nggak tahu, mungkin karena kotor. Oke, sub G-nya normal semua. Layar lecet nggak ada, cuman di sini aja pojok kiri dan ini ya pojok itu nggak kelihatan tuh, malah layar lecet yang di pojok. Samar lah, nggak begitu kelihatan banget. Oh ya, gue lupa ngecek sentuhannya ya. Sentuhannya gue tes nih, oh sorry kebablasan. Ini sih bisa dibilang jackpot bro. Kalau gue jual lagi jelas ini bisa lebih mahal, gue bisa matok mungkin gue buka harga di 28 karena memang minusnya ini bukan minus yang berat. Oh, LCD-nya masih enak dan masih enak dipandang, ini bisa disamarin, bahkan lu sendiri nggak bisa nggak mungkin nggak banget kalau lu lagi fokus sama di screen yang tengah-tengah ya. Ini gue cobain dulu satu-satu. Nggak ada bekas bondingan karena kalau bekas bondingan ini udah jelas LCD-nya pasti rusak. Ada yang rusak karena nggak mungkin bisa perfect banget, bisa tapi agak susah ya. Ini berhubung agak lama. Udah sih, gue coba masukin kartunya dulu ya. Asli HP-nya enak banget, compact. Beneran deh. Jujur ini oke banget HP-nya. Gue masukin kartu dulu biar kita sama-sama lihat kartu sinyalnya bulat atau enggak. Harusnya sinyalnya aman di sini. Gue bakal bawa 2 kartu karena ini kalau nggak salah tuh support micro SD juga seri 10 sampai seri 20 bahkan. Nah, bener kan? Gue lupa nih Telkomselnya bisa apa enggak ya kartunya ya. Oke, SIM tray-nya pun masih enak. Kita lihat untuk masalah sinyal.
Harusnya aman. Kalau memang nggak aman, ini lebih ke arah kartu gua mungkin, karena banyak banget kartu gua yang akhir-akhir ini mati lagi. Nah, mulai kebaca tuh sinyalnya. Kayaknya kartu gua deh. Tapi tenang aja, gua ada kartu lagi. Ini Trigo bisa nggak ya sama Bayu ya? Kita coba dulu ya. Banyak yang mati bro, serius dah. Makanya gue tuh agak bingung kalau misalkan gue lagi ngetes iPhone Inter, mana kartu yang bisa, mana yang enggak. Karena pas gue coba ternyata gue pancing-pancing, malah kartunya yang nggak bisa, bukan sinyalnya. Oke, muncul tawarannya. Kita lihat lagi ke sini. Oke, udah 4G, dan di sini kalau mau lebih enak buat gue sendiri sih jelas. Ini gue kecilin dikit, gaya ukuran fontnya gue kecilin. Ini gue ganti jadi Samsung One. Kok gue jadi kepikiran mau pakai ini device ya? Ini gue mentokin biar gambarnya lebih jernih. Kalau lu nanya bahaya apa enggak, tentunya enggak, tapi ininya dimainin aja. Dan ininya pastiin lu ilangin bar atas bar bawahnya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Jelas biar lebih aman layarnya. Karena ini meskipun ada tompel ya, gue jual nih, gue copot nih LCD sama frame-nya nih, atau enggak LCD-nya aja deh, itu mahal. Mungkin 2 jutaan bisa gue dapetin, atau enggak 1 jutaan. Ya pastinya dapat harga HP inilah. Yang mana itu untung banget karena belum lagi gue pecah si mesinnya. Gue jual mesin normalnya, makanya kenapa gue bilang ini oke banget. Nah, tuh kalian bisa lihat layarnya lebar. Tentunya ini worth it banget untuk dipakai. Ini karena agak lama ya nge-chargernya, dan memang sembari dipakai jangan dimainin, itu kurang worth it. Gue tes lewat sini aja. Ini autofocus, nggak goyang, nggak apa, nggak perlu lu ketuk si kameranya. Zoomnya normal, 0,5-nya juga sama. Normal semua, nggak ada masalah sama sekali. Gokil bro. Asli, ini sih jackpot ya. Terus apa sih namanya? Mode malamnya gue matiin. Ini maklum aja kalau misalkan agak ngelek-ngelek, karena memang HP-nya baru di setup ya. Dan ya gitu aja bro, nggak ada apa-apa lagi. Ini nggak ada shadow, nggak ada apa. Mau lihat ada shadow atau enggaknya tentunya ke sini. Nah, tuh kan nggak ada bekas-bekas apa kan, ini padahal kecerahan maksimal yang mana harusnya kelihatan shadownya tuh, nggak ada. Bar bawah pun nggak ada. Oke, jadi cuman minusnya di sini aja. Ini pertama kegores layarnya, tapi nggak begitu ngaruh. Pas nyala, lu nggak bakal ngelihat karena ini ada di layar samping, nggak bakal ngeh banget lah. Dan yang paling kelihatan jelas itu ada di sini, tompel sama goresan. Nah, ini kaca luar nih kalau goresan ini. Nah, kalau di tompel ini pertama ada goresan juga di sini, dan ini LCD dalamnya juga kena. Ya yang di dalam lah. Tapi buat gue nggak apa-apa, karena balik lagi tuh nggak begitu nggak. Apalagi lu pakai mode gelap, dan wallpaper lu pun mungkin entah itu wallpaper yang gelap atau wallpaper yang berwarna sama kayak gini juga, kayak list bezel, itu nggak bakal kelihatan. Contohnya kayak gimana? Coba kita buka Google dulu ya. Atau mungkin gue bisa lihat di settingan, semoga aja ada di sini. Gelap ya. Ini gue mode gelap. Nggak usah wallpaper deh. Nih lihat di sini aja gini. Nggak kelihatan kan? Bisa dibilang nyaru lah ya bahasanya ya. Pokoknya samar-samar lah. Dan nggak ada masalah sama sekali, ini nggak ada wallpaper gelap, sorry. Dan ya, buat gue sih oke-oke aja. Bisa dibilang jackpot lah. Kayak kondisi kalau misalkan gue bilang, ini masih bagus, masih layak pakai banget. Terima kasih buat orang yang kemarin ngebit, untung lu nggak dapet yang dapet gue. Oke, paling kayak gitu aja videonya, karena memang ini bagus banget HP-nya. Ngomong-ngomong, terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.